Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa, gereja yang tidak berdasarkan doktrin, melainkan berdasarkan firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Jadi, kami tidak berdasarkan doktrin. Karena doktrin itu menyimpang dari Alkitab. Ya. Kami menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, ya, Allah segala masa, sebelum segala abad, ya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Namanya Yesus Kristus. Itu yang kami sembah. Kami orang Kristen. Ya. Lalu ada rumor di luar sana bahwa Alkitab itu, Alkitab Kristen itu menjiplak kitabnya Katolik katanya. Aneh bin ajaib. Kekristenan lebih dulu ada daripada Katolik. Waktu Yesus naik ke surga, murid-muridnya itu, ya, para rasul, juga orang-orang percaya, itu disebut Kristen. Nah, lalu abad keempat lah ya, sesudah ya pertengahan abad ketiga ya, sesudah konsili Nicea itu, resmi muncullah Katolik. Ya, baik Katolik Roma ya, maupun Ortodok ya. Jadi lebih dulu Kristen. Jangan ngaku-ngaku ya, jangan dibalik-balik ya, jangan dibolak-balik. Petrus lah dikatakan pendiri Katolik di Roma. Petrus itu adalah rasul. Dia menyembah Yesus. Tidak mungkin dia ke Roma lalu mendirikan jemaat Katolik, lalu jemaat itu disuruh menyembah Allah Tritunggal. Sementara Tritunggal itu kan belum ada. Nah, mengerti sekarang? Jadi bolak-balik ya. Jadi kita kembali tema kita. Apakah Alkitab menjiplak dari Alkitabnya Katolik? 100% no. Pakai bahasa no lah, biar lebih enak, biar lebih mantap. Majelep gitu. Biar ya pokoknya majelep lah. Yang pertama, ya, ini sangat mudah menjawabnya. Semua rasul itu Kristen. Hal yang pertama yang harus disadari adalah semua rasul itu Kristen. Roma 16 ayat 7. Dan semua rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Itu kata Paulus. Jadi semua rasul itu Kristen. Ya. Lalu langsung deh ketahuan tuh. Kalau tiba-tiba Petrus jadi pendiri Katolik di Roma, itu cuma hoax. Ya, itu yang pertama. Untuk menangkis serangan bahwa Alkitab mencontek, Alkitab Kristen mencontek Alkitab Katolik. Yang kedua, Yesus memelihara firman-Nya. Perhatikan ya, jangan main-main ya. Ini Yesus memelihara firman-Nya. Matius 24 ayat 35. Langit bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Camkan itu ya. Firman-Ku, firman Yesus tidak akan berlalu.
Maksudnya apa? Yesus sendiri ya yang menjaga kemurnian apa? Firman-Nya yang tertulis yaitu Alkitab. Itu yang kedua. Jadi jangan main-main. Langit dan bumi bisa lenyap. Tetapi firman Allah yang adalah firman-Ku, yang adalah firman Yesus tidak akan berlalu. Dia yang menjamin. Yang ketiga, bagaimana menjaga kemurniannya? Ya, disimpan turun-temurun, ya, dari murid ke murid. Jadi manuskrip tulisan tangan itu ya, bukan perkataan ya, melainkan manuskrip ya, yang tulisan tangan itu, yang asli itu, ya, disimpan dari murid ke murid, turun temurun sejak abad pertama sampai setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Jadi itu manuskrip itu yang disimpan dari murid ke murid. Sementara di era itu, antara abad pertama Masehi sampai tahun 1945, Katolik dan Kristen Protestan ya, menerbitkan Alkitab versi mereka. Allah mereka berpribadi tiga, dikenal dengan doktrin Tritunggal. Ya. Jadi dijaga kemurniannya dengan cara apa? Tulisan tangan, manuskrip itu disimpan oleh murid ke murid, murid ke murid, murid ke murid gitu. Bukan perkataan yang disimpan ya, bukan hafalan yang disimpan. Ya. Yang keempat, titik balik tahun 1946 Masehi ya, dengan munculnya United Bible Society, maka semua Alkitab asli yang disimpan turun-temurun dari murid ke murid semua diserahkan ke UBS, United Bible Society. Nah, Katolik dan Protestan kebakaran jenggot. Nah, jenggot itu kan kalau laki-laki, kalau perempuan kebakaran apa? Nggak tahu lah. Terpaksa menerima Alkitab Kristen sebagai salah satu kitab. Ya, perhatikan salah satu kitab. Lalu apa bedanya Alkitab Kristen dengan Katolik dan Protestan? Ini perbedaannya jelas. Yang pertama, Allah itu esa, artinya satu. Kristen mengimani Allah itu esa, artinya satu ya. Malaki 2 ayat 10 dan 15. Yohanes 5 ayat 44. Yohanes 8 ayat 50. Galatia 3 ayat 20. Yakobus 2 ayat 19. Yudas 1 ayat 25. Artinya Allah yang esa itu artinya satu. Ya, saya bacakan dari Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan percaya dan gemetar Allah itu satu. Nah, kalian para pendeta dan romo nggak percaya Allah satu. Tiga pribadi yang berbeda, satu hakikat. Bahkan kalian nggak gemetar. Iya kan? Jadi jelas di sini ya. Bahwa
itu satu. Sebentar, saya cari ini. Apakah kitab Kristen itu menjiplak dari kitab Alkitab Katolik? Itu ternyata sudah dibuktikan tidak, ya, karena Kristen lebih dulu ada. Baru Katolik, ya, juga Protestan. Nah, tadi kita sampai pembahasan mengenai bedanya Alkitab Katolik dan Kristen, ya, juga kitabnya Protestan, ya. Tadi Allah Esa, sekarang Allah itu roh menurut Alkitab, ya. Tuhan itu roh. Kristen mengimani Allah itu roh, ya. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil pulpen dan kertas untuk mencatat, ya, ayat-ayat yang saya sampaikan ini, ya. Kita lanjut. Sedangkan Katolik dan Protestan meyakini Allah itu zat pribadi. Tuhan juga pribadi. Allah dengan Tuhan itu dua pribadi yang berbeda. Ini juga dipisah-pisah, ya. Allah-alahan. Mereka tiga tapi satu katanya. Jadi kalau Kristen itu percaya Allah itu roh, ya. Nah, sekarang yang ketiga, Allah itu punya nama Yesus Kristus. Di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 16 tertulis bahwa orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu, dan nama Kristus pastilah Yesus. Tidak mungkin Bapa Kristus, Tritunggal Kristus, itu nggak mungkin. Ya, yang ada adalah Yesus Kristus, itu namanya, ya. Nah, kalau mereka Allahnya tiga tetapi satu pun tidak punya nama, nah ini yang aneh. Itu bedanya, ya. Yang keempat, Allah itu Alfa Omega, ya, yang awal dan yang akhir. Kristen mengakui Yesus Kristus itu Allah yang Alfa Omega sejak sebelum segala abad sekarang dan sampai selama-lamanya. Katolik dan Protestan menolak, mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah. Dari kapanpun sampai kapanpun Yesus Kristus ditolak sebagai satu-satunya Allah. Mereka menolak. Karena padahal mereka tidak punya dasar untuk menolak. Tapi demi gengsi, ya, mereka tolak. Demi perut, mereka tolak. Ya kan? Demi nama, demi kenyamanan, mereka tolak Yesus. Mereka tukar dengan harga diri yang sebentar lagi sirna. Dan mereka akan mendapati kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tapi pada saat mereka menyadari, sudah terlambat. Yang kelima, Kristen punya sorga. Yang duduk di tata sorga adalah seorang, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah, Alfa Omega,
Maha Kuasa. Wahyu 4 ayat 2 dan 8. Nah, kalau mereka tidak berani membahas masalah ini, ya tadi, karena perut. Atau mereka masih diselubungi pikirannya, sehingga tidak bisa melihat Wahyu 4 ayat 2 dan 8, bahwa yang duduk di tata surga itu satu, dan tahtanya satu. Katolik dan Protestan, ala-alahan mereka itu, si Bapak itu, nggak punya surga. Dia hanya punya rumah. Rumahnya di mana? Di kerajaan maut. Jelas bukan? Alkitab yang benar, murni, dan konsekuen adalah Alkitab Kristen terbitan UBS. Ya, di Indonesia ini adalah lembaga Alkitab Indonesia. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa Alkitab Kristen tidak pernah menjiplak kitab-kitab dari Katolik maupun Protestan. Amin. Dalam Alkitab Kristen ya, Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.